Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Nur Rahman dengan NIM 2111475 dari kelas Informatika 05 akan menjelaskan tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai generasi saat ini. Di mana materi yang saya paparkan ini saya mengutip dari beberapa artikel yang ada di internet. Yang pertama, komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yaitu dari tahun 1940 sampai 1958. Komputer generasi yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa ruang sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini juga sangat mahal dan besar, sehingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi pertama ini juga disebut dengan kata lain ENIAC. ENIAC adalah komputer generasi elektronik pertama di dunia yang punya bobot 30 ton dan panjang 30 meter serta tinggi yang mencapai 2,4 meter. Bisa dibayangkan seberapa besarnya komputer generasi pertama ini. Komputer generasi pertama ini menggunakan machine language, level bahasa pemrograman yang paling rendah yang dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk bisa menyelesaikan perhitungan itu. Lanjut kita ke generasi yang kedua. Komputer generasi kedua yaitu dari tahun 1958 sampai 1966. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama, mulai dari perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi tentunya. Selain itu, pada generasi kedua ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer ini sudah bisa menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memorinya juga sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik dan prosesnya juga sudah cepat. Lanjut ke komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga yaitu dari tahun 1966 sampai 1972. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Maka komputer generasi kedua itu mulai ditinggalkan. Kemudian, pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau yang bisa disebut IC. IC ini kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini jauh lebih kecil, cepat, serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Lanjut, komputer generasi keempat, itu dari tahun 1972 sampai 1978. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan sejarah komputer. Komputer generasi keempat ini menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Komputer generasi keempat juga menggunakan Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut namanya Bipolar Large Scale Integration. LSI merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan dalam satu keping chip yang disebut keping IC yang disebut juga chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi empat memuat rangkaian terpadu IC.
LSI kemudian dikembangkan menjadi Very Large Scale Integration, artinya disebut dengan VLC, yang didapat menampung menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Kita lanjut ke generasi ke selanjutnya. Komputer generasi kelima sampai sekarang. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang sudah mengganti teknologi L- LSI, Large Scale Integration, menjadi teknologi ULSI. ULSI, yaitu Ultra Large Scale Integration. Yang di mana teknologi tersebut dapat menampung jutaan komponen komputer kuantum, dan penggunaan teknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima ini dapat mengembangkan komputer yang dapat merespon juga suara bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Sekian materi tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Apabila ada kurang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.